Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. MDP University stands as a pioneer of technology and business education in South Sumatra. A strong spirit of innovation and commitment, we equip our students with technical expertise, personal competencies, and leadership character to prepare them to enter workforce, start their own business, and compete globally. Supported by modern facilities and experienced professional lecturers, we ensure that every student receives a relevant, adaptive, and impactful learning experience. That is why MDP University continues to grow, transform, and strengthen its position as a leading center of technology and business education in Indonesia. Let us move forward together, shaping a brighter future through excellent and meaningful education. MDP University, innovation today and tomorrow. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. With 7 study programs: informatics, information system, electrical engineering, visual communication design, Master of Information System, Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo, kembali lagi di podcast MDP TV. Kali ini bersama saya Dodi Akbar. Nah, kali ini kita kedatangan alumni dari Universitas Multidata Palembang angkatan tahun 2015, bener ya? Nah, nanti kita akan bahas terkait industri kreatif, terutama di bidang animasi, ya, animasi. Dan kebetulan juga tamu kita kali ini yaitu salah satu owner dari studio animasi TLC, bener ya? Yep. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita langsung kenalan oleh alumni kita. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak, dan kesibukannya apa sih sekarang? Oke, sebelumnya terima kasih atas undangan MDP TV untuk podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Triana Afriani dari Trilift Flower Studio atau lebih dikenal TLC Studio. Kami studio animasi dan game
di Palembang yang baru berdiri awal tahun ini. Oke. Nah, kemarin kuliah di Universitas MDP itu ambil jurusan apa? Jurusannya jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Nah, mungkin bisa diceritain dulu kemarin setelah waktu kuliah itu ada nggak sih mata kuliah yang ada kaitannya dengan karirnya sekarang? Oke, kalau bicara soal mata kuliah, mungkin semua mata kuliah itu berpengaruh ya. Oke. Mungkin walau secara nggak langsung, tapi kalau untuk yang paling berpengaruh mungkin lebih ke mata kuliah kewirausahaan, karena dari sana kita praktik langsung, terjun ke lapangan untuk kayak kita kan bisnisnya lebih ke bisnis jasa ya. Waktu itu diminta untuk cari klien, jadi kita jor-joran kemarin promosi di sosial media dan untungnya dapat gitu. Dan waktu itu juga ada pameran, kita diikut sertakan lomba, Oke. sampai dapat hibah. Itu kewirausahaan yang pertama. Yang Oh, kedua oke. mungkin pemrograman game ya. Pemrograman. Karena selain animasi, TLC juga terima proyek-proyek game. Mm-mm. Nah, jadi dari mata kuliah pemrograman game itu kita dapat basic-basicnya nih. Kalau mau bikin game pakai aplikasi apa, prosesnya Oke. apa aja gitu. Oke, jadi kemarin itu dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, dari kemarin kan informatika nih, dan ada mata kuliah kewirausahaan sehingga terbentuklah nih studio TLC-nya ya sampai sekarang. Itu kemarin per kelompok atau sendiri-sendiri ya? Waktu itu per kelompok ya. Per kelompok ya, dan kelompoknya itu masih tergabung dalam studio TLC-nya. Kalau kelompok waktu itu co-founder kita ada 4 orang ya. Heeh. Tapi untuk sekarang yang tersisa cuma 2, saya sama teman saya Yoga dari Lubulingga. Oke, sisa 2 dari Sisa 2 alumni dari- yang tergabung ya. Oke, nah menarik banget ya. Jadi Kak Triana ini alumni MDP program studi informatika, di mana Kak Triana itu belajar kemarin kewirausahaan. Nah, di sana mulai terbentuklah ide buat ngembangin TLC studio animasi ya. Ya. Nah, kalau di informatika kemarin ada nggak mata kuliah yang belajar mengarah ke desain-desain seperti itu? Kalau untuk mata kuliah yang berkaitan dengan desain dan animasi ada, namanya multimedia waktu itu. Cuma biasanya tiap dosen kan berbeda apa yang diajarin ya. Kebetulan pas angkatan saya itu lebih ke 3D modeling. Oh, 3D. Jadi TLC yang biasanya ngerjain itu di animasi, waktu itu belajar 3D modeling. Jadi walaupun nggak cukup linear tapi ya bermanfaat lah. Oke, nah kemarin tuh aku sempat kepo-kepoin juga nih karya-karya dari Kak Triana itu emang keren-keren banget. Aku lihat di Behance juga. Nah itu skill ilustrasinya itu dapat dari mana sih? Kalau saya sendiri lebih ke autodidak ya. Otodidak. Karena seneng nonton film kartun, terus waktu kecil kan juga suka-suka gambar gitu. Tapi kalau dibilang skill ilustrasi dari saya sendiri sepertinya agak kurang ya, karena beberapa tahun terakhir kita lebih ke ngerjain animasi gitu. Oke. Jadi kalau animasi dan ilustrasi itu berbeda gitu ya? Bisa dibilang berbeda, tapi di animasi sendiri kita butuh ilustrasi gitu. Oke. Mungkin dari ilustrasi kemudian dianimasiin seperti itu ya? Ya bisa seperti itu. Oke. Nah tadi sempat mention juga kalau TLC ini itu dapat hibah ya? Iya. Oke, boleh diceritain nggak hibah itu seperti apa sih kemarin bisa dapat hibah kayak gitu? Karena ceritanya udah cukup lama ya, sekitar 7 tahun Oh, atau 7 8 tahun ya? tahun yang lalu. Kalau nggak salah waktu itu dari mata kuliah kewirausahaan itu kita ditawarin untuk ikut lomba yang diadain oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Oke. Nah, di sana jadi semua mahasiswa di Sumatera Selatan diminta presentasiin bisnis mereka. Nah, kita presentasilah bisnis kita. TLC Studio ini bergerak di jasa pembuatan animasi, ilustrasi, desain. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya dapat gitu. Terpilih dari 20 peserta yang terpilih sebagai Untuk salah dapat satunya hibah gitu ya. Iya, Oke, dapat hibah. wow, keren banget ya. Jadi tim TLC dari Universitas MDP dulu itu dapat hibah dari Dinas Koperasi ya. Ya, Dinas Koperasi. Dapat hibah dari Dinas Koperasi dalam hal ide bisnis terbaik, bener ya?
Ya, 20 terbaik lah. 20 terbaik. Nah, masuk ke 20 terbaik. Nah, itu langsung setelah dapat hibah itu udah langsung ke dunia profesional sebenarnya, udah nerima klien dan sebagainya. Nah, kliennya sendiri itu dari lokal kah atau ada yang dari internasional? Kalau di awal-awal sih kebanyakan memang dari teman ke teman atau dari sosial media ya, masih lokal. Tapi setelah lulus kuliah, saat kita lebih seriusin nih bisnisnya, sampai sekarang kebanyakan sih dari internasional ya. Banyak internasional ya? Iya, karena kita menjual jasa kita itu di platform yang namanya Fiverr. Jadi Fiverr itu memang platform jual beli jasa Oke. yang memang untuk Memang yang internasional banyak ya, yang diakses worldwide. oleh klien-klien di luar negeri gitu ya. Oke, dari klien yang udah pernah didapat kayak dari lokal maupun internasional tuh ada nggak sih beda yang gimana gitu tuh? Ada nggak? Kalau dari saya sendiri sih baik dari budget maupun cara bagaimana kita bekerja itu gak terlalu banyak perbedaan ya. Sama aja sih. Sekarang klien lokal dan internasional kayaknya budgetnya cukup Oke. melawan juga gitu. Nah, selama ngerjain proyek-proyek dari lokal maupun internasional tuh ada nggak sih proyek yang paling berkesan yang selama ini dikerjain? Proyek yang paling berkesan saya rasa ada banyak. Mungkin saya pilih 2 ya. Ada yang proyek komersil jasa sama yang idealis. Kalau untuk yang komersil atau jasa itu lebih ke kita ngerjain beberapa brand atau meme coin. Meme coin. Ya, Oke, I see. ya, Meme coin. jadi kita ngerjain animasi untuk promosinya. Ada beberapa nama waktu itu yang sampai sekarang masih berjalan. Masih. Iya. Oke. Nice. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk yang proyek idealis mungkin yang baru-baru ini ya, kita ikut lomba film animasi yang diadain oleh Dinas Pariwisata Oke. dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Nah, yang paling mengapa cukup berkesan bagi saya karena sejak awal tahun ini kita bikin studio itu proyek pertama di mana saya testing anak-anak yang join di studio kita bisa nggak kerja sama tim untuk ngerjain satu proyek. Makanya Dan ternyata ikut audisi berhasil tadi gitu. ya, dan Iya. alhasil berhasil dapat juara ya. Juara 3. Juara 3. Wow, berarti berhasil ya. Selain dulu tuh sempat dapat hibah dan akhirnya ikut peruntungan lagi dengan ikut audisi kayak lomba ya, lomba dan dapat juara 3 lagi gitu. Oke, nah selama ngejalanin studio TLC ini ada nggak sih hal yang paling berkesan dalam membangun tim yang cukup berhasil tadi sampai dapat juara 3? Oke. Yang paling berkesan selama membangun tim ya? Mungkin lebih ke ini sih. Kalau dulunya kita timnya itu yang bergabung itu remote, yang memang profesional dari luar-luar kota. Nah, di tahun ini sejak onsite itu kan tim-tim kita memang yang kita cari yang lokal ya. Oke. Dan salah satunya itu ada anak yang baru lulusan SMA. Oke. Dan gap year nggak ambil kuliah gitu. Nah, saya ketemunya itu karena dia ngerjain animasi dan upload di TikTok. Nah, awalnya dia cerita dengan saya sih waktu itu katanya kalau nggak dapat kerjaan yang sesuai dengan bidang yang dia suka, animasi atau ngegambar ini, maunya kerja normal aja katanya, kerja biasa lah di toko atau apa. Taunya jodohnya ketemu dengan saya. Nah, akhirnya bakat atau minatnya itu bisa tetap dijalanin. Nah, itu mungkin yang paling berkesan. Oke. Kalau saya nggak bikin studio, saya nggak ketemu dia gitu. Karena saya pasti cari orang yang lebih profesional. Nah, nah ini menarik nih, itu salah satu anak SMA ya, lulusan Iya, SMA. lulus SMA. Itu dia jurusan DKV atau gimana? Kayaknya Multimedia atau TKJ ya? Oh, TKJ. Teknik komputer jaringan. Sebenarnya bertolak belakang Iya, ya dengan dunia nggak linear. kreatif. Mungkin dia sama kali ya, kayak otodidak gitu ya belajarnya. Dan Kak Triana nge-reach-out-nya dari TikTok. Iya, dia ngelamar tapi kasih portofolio TikTok Oh, karena saya portofolio lihat TikTok. portofolionya. Oke. Berarti sekarang Kak Triana ini membuka peluang kerja ya buat banyak orang juga. Salah satunya tadi itu salah satu lulusan SMA yang sekarang udah bekerja bareng Kak Triana juga. Oke.
Nah, bagaimana sih Kak awalnya kemarin Kak Triana itu memutuskan untuk mendirikan studio animasi Ya, TLC langsung. ini? Oke. Eh, Awal memutuskan untuk membuat studio animasi yang onsite ya kali ya, yang benar-benar ada di tempat, itu lebih ke tuntutan pasar ya. Karena Masa. kalau ya awal tahun akhir tahun kemarin, akhir tahun 2004 itu kan demand crypto itu lagi tinggi-tingginya gitu. Lagi all time high. Oke. Terus jadi banyak klien-klien dari luar negeri itu bikin koin sendiri, bikin meme crypto sendiri, meme koin sendiri. Nah, dari sana lah, karena kan mereka mau postingnya tuh tiap hari nih. Jadi kejar-kejaran tiap hari. Kalau saya ngelempar kerjaan ke teman-teman yang remote, agak susah dikontrol nih. Saya nggak tahu mereka lagi ngerjain apa, apakah ngerjain yang saya atau enggak. Nah, makanya saya bikin yang onsite. Jadi bener-bener bisa ketemu langsung, bisa tektokan langsung. Jadi bisa Oke. dikejar Oke. targetnya tadi. Oke, berarti karena berdasarkan permintaan dari pasar lebih sendiri kebutuhan ya. pasar. Oke, karena industri kreatif sendiri itu nggak bisa tergantiin ya, bahkan di era AI seperti sekarang ya kali ya. Hmm, bisa dibilang ya, bisa bilang tidak juga. Jadi Mana sih rinci ya, tergantung oke. kita menyikapinya aja lah. Oke, nah sejauh ini ada nggak sih kolaborasi dari Kak Triana dengan alumni-alumni MDP yang sebelumnya atau mahasiswa yang saat ini masih kuliah di MDP? Kalau untuk kolaborasi langsung untuk saat ini belum ada. Heeh, Tapi Tapi? Jalinan komunikasi yang baik heeh. itu networkingnya tetap jalan gitu. Jadi beberapa proyek yang kita terima juga dari lemparan dari senior-senior. Dan kalau untuk alumni, di kita ada 2 alumni MDP ya join di TLC. Itu yang kemarin tuh masih dalam satu tim ini ya, Ya, kewirausahaan itu ya. satunya co-founder, yang satunya lagi baru join itu sebagai game programmer. Oke. Nah, output yang dihasilkan dari studio animasi ini biasanya dalam bentuk kayak apa? Misal kayak ada khusus untuk di game, website atau seperti apa Kak Triana? Hmm, Hasil karyanya gitu. Cukup beragam ya. Mm-mm. Tapi kebanyakan yang masuk ke kita itu lebih ke animasi lo-fi, Animasi. musik video, atau untuk animasi explainer, iklan. Gitu. Oke, lumayan beragam ya. Ya lumayan beragam. Oke, nah industri kreatif kan sekarang ini emang lagi hype banget ya, apalagi ada banyak kompetisi dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Triana, apa sih skill terpenting yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang saat ini mungkin masih kuliah ya, yang mungkin harus dimiliki untuk kedepannya gitu? Hmm, saya pikir di luar skill teknis, yang paling penting itu soft skillnya itu. Kalau kita di industri itu kan untuk produksi suatu proyek itu kan ada tahapannya ya. Katakanlah praproduksi, produksi sama pasca produksi. Nah, kalau kata orang itu kan persiapan yang baik itu setengah pekerjaan. Jadi kalau kamu udah persiapan yang baik, 50% pekerjaan kamu tuh udah selesai. Nah, untuk persiapan yang baik itu sendiri dibutuhkan yang namanya critical thinking, Oke, critical berpikiran thinking. kritis. Jadi gimana nih proyek ini bakal kita kerjain, berapa lama waktu pengerjaannya, berapa budget yang diperlukan. Jadi critical thinking di tahap awal itu yang sangat penting sih bagi saya. Oke, nah pesan buat mahasiswa yang saat ini masih belajar di kampus ya, nah itu salah satu skill yang harus dimiliki yaitu critical thinking. Nah mungkin dari teman-teman mahasiswa juga nih yang sekarang masih kuliah itu ada juga yang tertarik di dunia freelance karena Kak Triana sendiri Ya, ya. terjun di dunia freelance ya. Nah itu bagaimana sih cara memulai karir di dunia freelance itu? Ya benar sekali. Jadi sebelum kita bikin studio yang benar-benar onsite, saya kerjanya freelance Oke. gitu. Komunikasi sama temen-temennya online, remote. Untuk tipsnya lebih ke pertama-tama kita harus punya portofolio dulu sih. Oke, portofolio. Nah, untuk punya portofolio harus ada skillnya dulu. Mm-mm. Karena kalau mau bikin animasi, kalau mau bikin portofolio animasi ya harus punya skill animasinya dulu kan. oke. Jadi belajar dulu. Kalau sudah belajar dan sudah punya portofolio, dicari nih mau mainnya di platform apa. Mau di sosial media aja kayak di X atau di Instagram, atau mau join
atau bikin akun di marketplace freelance kayak Fiverr, Upwork, Fastwork dan lain sebagainya. Nah itu jadi punya skillnya dulu, bikin portofolio, terus cari tahu mau pakai platform apa. Kalau udah tahu mau pakai platform apa, dicari nih best practice untuk sukses di platform itu gimana caranya. Diikutin aja best practice-nya gimana. Ya kalau udah dapat satu pesanan pertama, saya rasa dijalanin aja lah. Oke, mungkin di awal tuh emang agak Iya, yang paling susah kosong, sih di sepi awal. gitu ya. Tapi kalau kita konsisten, alhasil nanti ada hasilnya gitu tuh. Oke, itu tadi tips dari Kak Triana. Yang jelas teman-teman harus punya dulu skillnya. Tenang aja teman-teman bisa belajar mandiri. Karena Kak Triana sendiri itu kan jurusan informatika. Nah, beliau belajar otodidak. Ya karena ngerasa kalau teman-teman juga ngerasa aku berjiwa seni banget nih. Nah, itu bisa ya dikembangin lagi karena kan di era seperti sekarang itu internet itu udah banyak banget tutorial, cara belajar dan sebagainya itu teman-teman bisa secara otodidak. Nggak peduli juga latar belakang teman-teman mau dari jurusan informatika, manajemen dan lain sebagainya, itu ketika teman-teman udah ada basic skillnya itu tetap tekunin aja. Nah, yang kedua tadi dari Kak Triana itu teman-teman bangun portofolio. Nah, ketika kuliah teman-teman kan ada proyek-proyek tuh. Nah, coba kayak Kak Triana tadi itu mulai dari kewirausahaannya. Nah, itu membangun portofolionya dan dapat hibah, kemudian dapat menang kompetisi dan sebagainya. Itu. Dan tadi ada juga sempat mention e-commerce ini ya apa? Platform lah ya. Platform ya, platform buat Freelance. gitu. Nah, itu silakan dicari-cari aja, ditekuni. Mungkin awalnya sedikit berat, tapi kalau teman-teman konsisten itu nanti ada hasilnya juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal dunia freelance, industri kreatif, sejauh ini Kak Triana ada nggak sih kayak kesalahan umum deh yang sering dilakuin oleh kreator pemula dalam ngebangun freelance atau di industri kreatif ini gitu? Kalau saya pribadi kesalahannya lebih ke nggak misahin email untuk freelance sama email untuk kebutuhan pribadi. Oke. Jadi kemarin itu lagi dapat musibah karena kan kebanyakan proyek saya awalnya itu kan tentang kripto ya. Oke. Untuk ini proyek kripto, jadi pembayarannya juga lewat kripto. Nah, jadi waktu itu saya login wallet saya di browser, saya lupa logout. Nah, jadi Kemudian? waktu ngerjain proyek service dari klien lain nih, nggak taunya dia kirim link phishing. Keklik lah oleh saya kira kan itu waktu itu briefing ya. Iya. Tahu-tahu itu link phishing. Nah, karena saya lupa logout tadi, ya habis lah isi wallet saya itu tadi. Karena astaga. itu kekurangan kripto itu di sana ya. Keluarnya duit kita itu nggak bisa di tracking. Iya. Yang kelihatan cuma uang ini sudah ditransfer ke wallet A B C D E F G yang nggak dikenalin gitu. Nah, kesalahan terbesarnya di sana. Jadi untuk teman-teman yang mau menseriusin pekerjaan industri kreatif atau online kayak gini, mungkin itu ya dipisahkan antara email kerja sama email pribadi biar nggak kecampur. Berarti tadi tuh ada kayak klien nakal gitu ya? Iya, itu salah satu sisi negatif kalau kita kerja online ya. Karena briefing dari klien atau aset-aset dari klien itu kan dikirimin online juga ke kita. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak teliti nih, kayak misalnya dia kirim link Dropbox aja nih. Kalau kita nggak benar-benar teliti dropbox.com di apa? Iya, kalau nggak, website itu ya. kalau domainnya kita nggak benar-benar teliti, ya bisa jadi itu link phishing gitu. Jadi kedepannya harus lebih teliti. Nah itu hati-hati. dia, bener banget. Itu pengalaman juga dari Kak Triana yang mungkin bisa teman-teman aware lagi ya ketika udah berkecimpungan di dunia digital. Jadi harus aware, dan yang tips dari Kak Triana tadi itu pisahin antara email pribadi dan email freelance-nya gitu, karena kita nggak tahu ya di dunia internet itu pasti ada aja yang oknum yang nakalnya gitu. Kalau boleh flashback nih, apa sih hal paling berharga yang Kak Triana dapatkan selama kuliah di Universitas MDP? Untuk pengalaman yang berharga, mungkin lebih ke waktu kuliah dulu ketemu teman-teman ya. Karena jurusan IT itu kan sebenarnya jarang peminatnya perempuan waktu itu.
Nah, kebetulan waktu angkatan saya lumayan tuh, ada 7 atau 8 Oh, ada orang. 7 ya, lumayan Jadi ya. kita lumayan tuh kelompoknya waktu itu. Selain itu dari perkuliahan di MDP juga, untuk pertama kalinya saya jadi ketua organisasi. Nah, dari menjadi ketua organisasi itulah belajar yang namanya kepemimpinan itu gimana, cara ngadain acara itu gimana, bagi tugas kerja tim itu gimana. Itu Oke. sama itu ya, yang terakhir itu di MDP itu kan ada banyak apa ya namanya ya, ekstrakurikuler. Oke, UKM gitu ya. Ya UKM. Nah, jadi di sana saya lumayan banyak ikutan ya, ada game, ada robot, waktu itu ada futsal. Jadi Ikut futsal juga kayaknya. iya, waktu itu futsal putri. Jadi hobi saya tersalurkan gitu. Jadi momen coba-cobanya saya itu udah dihabisin waktu kuliah. Oke. Dicoba nih, apakah saya benar-benar tertarik di robot, dites. Apakah saya benar-benar tertarik di game, dites. Oh, ternyata untuk sekarang lebih nyaman di animasi gitu. Oke. Jadi itu ya, momen coba-cobanya itu bisa dihabisin ya, explore-nya. Gitu. Nah, itu Di dia untuk teman-teman mahasiswa atau MDP Plus kalian, itu Kak Triana dulunya itu ada banyak banget yang ngikutin UKM buat explore nih. Kak Triana itu minatnya kemana gitu, sampai akhirnya lebih mendalami dunia animasi gitu. Karena di MDP sendiri kita ada banyak banget UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang teman-teman bisa explore, mulai dari seni, olahraga, programming ya. Nah, kalau di programming nih khusus anak-anak TE ataupun informatika itu teman-teman bisa ngembangin idenya kayak bikin game, aplikasi dan lain sebagainya gitu. Oke, selain kuliah, jadi experience teman-teman bisa terapin di UKM tadi. Jadi bisa explore lagi minat bakatnya itu lebih kemana. Karena kita nggak tahu nanti setelah lulus teman-teman itu prefernya lebih kemana. Entah itu bagian akademikah atau malah justru skill atau non-akademik teman-teman yang ngebawa teman-teman bisa sesukses seperti Kak Triana sekarang gitu. Nah, pesan dari Kak Triana nih untuk mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas MDP yang ingin mengikuti jejak karir Kak Triana di dunia kreatif. Baik. Sebelumnya saya disclaimer ya, belum sesukses itu. Tapi kalau pesan dari senior ke juniornya lebih ke banyak eksplorasi diri ya. Jadi dicari tahu kita itu sukanya di mana. Kalau sudah tahu, didalemin tuh, dicari tahu peluangnya yang kita suka itu ada nggak. Kalau memang yang kita cari itu pendapatan, ya dicari cross antara kesukaan kita sama untuk dapat pendapatan itu ada nggak. Tapi kalau memang kesukaan kita itu lebih ke idealisme, ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Kadang-kadang ada aja jalannya untuk mendapatkan pendapatan dari idealisme itu tadi kan. Jadi pertama eksplorasi diri, kedua jangan takut mencoba kan. Yang ketiga konsisten sih. Nah itu yang paling penting, konsisten ya Kak ya, karena dengan kesabaran, teliti dan sebagainya itu insya Allah ya ada hasilnya gitu. Cukup menarik ya podcast kita kali ini bareng Kak Triana. Itu kita bahas-bahas terkait industri kreatif, dimana Kak Triana ini adalah alumni Universitas MDP di program informatika yang itu sebenarnya cukup bertolak belakang ya dengan dunia kreatif, tapi dengan skill yang dimiliki Kak Triana bisa memiliki karir ataupun memiliki studio TLC, studio animasi sendiri gitu. Sekian untuk podcast kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi untuk MDP Plus kalian dan bisa teman-teman persiapkan lagi atau bisa jadikan pelajaran juga. Ada beberapa tips juga tadi buat teman-teman kedepannya dalam berkarir di dunia kreatif gitu. Cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.